yang kayak pertanyaan selanjutnya itu, menurut lo ada nggak sih perbedaan dari apa ya, role perempuan di society di Eropa sama di Indonesia, atau sama-sama aja? Maksudnya role kayak gimana nih? Kayak perempuan sebagai leader atau kayak yang nembak harus cewek? Pokoknya kayak gitu. Menurut gue having to have um, apa ya, berbagai teman yang cewek dan mereka itu dari uh, Eropa dan di Eropa tuh gue banyak belajar sih, karena yang tadi gue bilang pas awal kayak mereka tuh udah di raise untuk menjadi seorang individu, bukan untuk melihat mereka itu sebagai women dan women itu untuk serve, tapi melihat mereka itu sebagai individu yang mempunyai hak. Iya. Gitu. Jadi mereka punya hak untuk bilang no, hak yang sama dari kecil. Iya. Lu udah di raise kalau lu tahu tuh lu tuh individu, dan ketika lu individu dan men juga individu, sama-sama individu, berarti starting pointnya itu sama, lu mempunyai hak yang equal kayak gitu. Jadi you bisa bilang no ketika lu nggak pengen, dan ketika you nggak pengen, nggak apa ya, Iya. you bisa bilang no, dan lu punya hak untuk itu intinya. Bahkan kalau apa ya, di Belanda sendiri ya, itu dia bahkan lebih cenderung matriarki, kebalikan dari patriarki gitu. Ngomongin soal role, ini berangkat dari yang penjelasan gue pas awal tadi, karena you karena kok langsung tiba-tiba langsung jump di situ, itu tadi pengantarnya tuh baru tiba-tiba langsung patriarki ya. Kenapa? Lanjut. nanti dipotong bagian ini. Ya, oke. Jadi berangkat dari same starting point ini, ketika mereka melihat itu, mereka itu adalah individu dan tidak ada perbedaan ya antara men sama women when it comes to their rights and obligations as a citizen, as individuals and so on. Jadi akhirnya role di society itu kayak seperti itu juga. Misalnya dari hal kecil ya, kayak in terms of dating kayak gitu. Lu kalau masih awal-awal dating, kayak going on a date, kalau lu di Indonesia ada yang ngajak lu untuk going on a date, yang pertama yang ngajak itu harus si cowok, di expect ya. Kasian banget, ini juga memberikan pressure ke laki-laki. Itu tuh jadi yang jadi victim itu bukan cuman cewek, tapi victim itu dari dua-duanya. Makanya feminism itu needs to go, feminism movement ya, itu tuh harus di encourage oleh not only women tapi men yang juga sebagai victim dari ini. Jadi kayak misalnya hal-hal kecil seperti going on a date, yang selalu expect yang making the first move itu pasti selalu cowok kayak gitu. Dan yang kedua, ketika lu lagi di restoran nih, kayak lu udah kayak di Indonesia tuh kayak di expect kalau si cowok bakal bayar kayak gitu. I mean, mungkin nggak semua cowok kayak gitu ya di Indonesia. Atau nggak semua cewek juga expecting untuk selalu dibayarin. Itu mungkin udah berubah, tapi dulu pasti seperti itu. Dan kalau di Eropa tuh bener-bener enggak. Lu pergi ke restoran di Jerman ya, at least lu lagi dating, going on a date and so on di restoran, dan it's still first date or so, dan lu mungkin masih dalam tahap mungkin lu nggak happy banget sama date-nya, atau itu kan hak lu ya, pengen ngebayarin atau enggak. Ketika lu nggak pengen, atau si cowoknya juga nggak pengen, nggak ada ekspektasi kayak gitu, lu bilang aja ke waiternya atau waitressnya getrennt atau split, getrennt, going Dutch. Itu artinya bayar masing-masing. Dan it's totally normal kayak gitu. Ini yang paling lucu, kayak misalkan di Indonesia tuh banyak stereotip, ketika cewek ditanya dia bakal pasif agresif, lo mau makan apa, terserah. Jadi seakan-akan ceweknya nggak punya, dia bahkan tidak diekspektasi untuk memberi pilihan. Jadi cowoknya yang diharapkan dan itu kasihan di cowoknya juga. Iya, bingung. Kasihan di cowoknya juga, dan si ceweknya tuh terserah. Kayak seakan-akan bukan seorang individu yang bisa menentukan sesuatu kayak gitu. Bahkan untuk dan itu kayak nge-highlight bahwa cewek itu ngikut-ngikut aja. In the tapi end, meskipun dia yang mempunyai burden untuk decision maker itu selalu laki-laki. Iya, kayak gitu. Dan seakan-akan ceweknya dan itu proses yang juga mendukung nurturing this unequal
unequal values atau inequality yang ada. Iya. Jadi dua-duanya tuh bener-bener nge-nurture dari side women atau side men. Culturally kita tuh Apa ya? tetap nge-sustain inequality yang ada kayak gitu. Dan jadi jangan bilang terserah kalau ditanyain gitu. iya, enggak. Padahal itu masalah perutnya dia sendiri loh. Dia bahkan nggak bisa decide apa yang pengen Dan perutnya yang beda misalnya ya kayak gue ngundang teman-teman nih makan-makan atau apa kayak gitu. Ada cowok, ada cewek. In the end of the day, ketika when it comes to bersih-bersih, si yang cowok ngebersih-bersih juga biasanya kayak di Indonesia tuh kayak you udah di-expect ketika karena lu cewek, lu yang masakin, lu yang bersih-bersihin, kayak walaupun mungkin memang ceweknya mau, tapi menurut gue perasaan mau ini juga ke nurture karena dia pas dari kecil udah ada kalau ada tamu di rumahnya dia yang udah ada mental nge-serving, udah ada mentality seperti ini, udah ada mindset ini kan terbentuk nggak tiba-tiba aja, tapi itu nggak in one night atau in one click, tapi itu bener-bener dari lu kecil dan lu nggak sadar. Karena gue pun walaupun values gue udah berganti ya, karena gue sangat-sangat pro equality, equal role between men and women. Walaupun seperti itu pun, ketika ada di certain cases, gue itu tetap ada kayak astaga gue harus nyuci piring nih, atau gue deh yang masak kayak gitu, tetap ada mentality kayak gitu. Padahal sebenarnya dan kita happy loh. Iya, dan happy loh. Perasaan happy ini ya it's good, it's okay for you to feel happy to serve people. Tapi sebenarnya kalau lu analyze lagi, kenapa sih lu happy kayak gitu? Padahal lu sebenarnya yang ngelakuin sendiri kayak gitu. Gue tuh kaget-kaget juga ketika pas gue di Jerman punya teman-teman cowok tuh, mereka bilang, ngapain lu ngelakuin sendiri kayak gitu? Atau kayak ketika gue ngundang, mereka tiba-tiba bilang, berapa gue harus kontribusi kayak gitu. Mana ada di Indonesia kayak gitu. Kalau lu ngundang, lu ini juga bukannya karena kita pengen minta duit dari mereka ya. Kalau memang sincerely pengen ngundang dan nge-share makanan, it's also fine. Tapi kayak teman-teman gue yang cowok di Jerman tuh kayak selalu kasihan kayak gitu ke gue. Misalnya kayak gue ngundang terus gue bilang, udah kalian duduk aja kalian bicara, gue yang nyuci piring kayak gitu. Itu masih ada mental kayak gitu gue, walaupun values gue tuh udah change. Nah, gue biasanya dimarahin tuh sama teman-teman cowok gue kayak, lu ngapain, kasihan banget lu, sini kita yang angkat piring dan lain sebagainya. Dan gue juga kadang kayak ada perasaan tidak enak, dan sebenarnya gue tuh hate myself dengan adanya perasaan tidak enak ini. Dan ketika gue analyze lagi, kenapa sih, dari mana sih root dari perasaan tidak enak ini, ternyata gue nge-trace back lagi, tracing back to memory lane, tracing back lagi, ternyata perasaan tidak enak ini terbentuk dari kecil. Karena gue udah ngeliat kayak dari keluarga gue, dari society, dari school, pokoknya semua itu kayak seakan-akan women yang pintar masak itu kayak wife material atau kayak wife able, istri able kayak gitu, istri able, dan itu sesuatu yang bagus, menantu kayak idaman. Gitu. Menantu idaman, pokoknya kayak gitu itu adalah sesuatu yang wow, achievement. Padahal you are your own individuals kayak gitu. Kenapa sih kita itu hidup untuk orang lain kayak gitu? Ketika lu menjadi istri able, wife material, itu semacam menantu idaman, semacam achievement. Padahal kayak no, it's not, it's your own life, you can yang decide untuk nikah kan dua-duanya gitu. Ya kayak gitu. Ya apa sih bentuk istri material wife material itu yang bisa masak, yang ini. Kenapa ini idea ini yang nge-impose kalau misalnya woman itu harus bisa masak untuk menjadi completely a woman. Padahal enggak, you are a woman because you already are kayak gitu. Lu nggak harus bisa masak, lu nggak harus bisa cleaning untuk being a woman. Kayak seakan-akan di Indonesia tuh being a woman itu ada kriteria-kriteria tertentu. Padahal kalau lu udah lahir sebagai women, ya udah lu udah women kayak gitu. Lu ngapain harus nge-fulfill certain kriteria yang dibentuk oleh men, by the way, untuk nge-oppress women. Lu pikir ide-ide ini yang nge-impose siapa? Cewek sendiri. Ya men, dari awal di-impose supaya women tuh tetap oppress kayak gitu. Apa dia bilang? Dapur sumur kasur. Iya, kayak itu kayaknya masih
dapur sumur kasur. Gue Iya. nggak pernah dengar tuh. Itu istilah zaman dulu itu. Kalau perempuan itu yang penting pintar di dapur, pintar di sumur, sama pintar di kasur. Sumur untuk apa? Sumur itu nyuci. Oh. Itu seakan-akan kayak you tuh ngebuat kalau women tuh slave. Oh my god, lebih under kayak oke, memang mungkin ada orang yang memang senang seperti itu. It's okay. Oh, jatuh cincin. Keren. Astaga, Saking ini ya sudah. saking semangat. Saking semangat. Mungkin ada women yang senang seperti ini. Iya, I don't tapi blame you. maksudnya itu gimana ya? Itu beda loh. Misalkan emang ada woman atau man yang emang seneng masak gitu. Jadi ya emang dia itu yang nggak masak. apa-apa. Tapi ketika you Ketika secara subconsciously Bukan, atau bukan. consciously atau ketika terpush oleh sebelum values ini. sebelum menikah itu lo langsung ditanya lo bisa masak nggak atau kayak gitu. Itu kan udah kayak Atau biasanya tuh kayak di sinetron-sinetron kita nih impose oleh media Media juga. juga. Jadi kayak di sinetron-sinetron tuh lu ngelihat kayak istrinya nggak bisa masak, terus ibu mertuanya tuh kayak marah banget. Kamu mau ngasih makan anak saya apa? Ya dia makan aja. Itu kan sama-sama gue emosi dah kalau udah nonton film Sinetron. Indonesia tuh kayak ya dia pertama udah individu sendiri, dia udah adult. Kalau dia pengen makan ya you beli makan atau you sama-sama ngobrol kita mau masak apa nih hari Iya. ini, Atau mau apa buat yang makan dipukul gue. Ini lihat ini. enggak gue mau ngasih tau apa yang kayak sinetron tiba-tiba suaminya buka tudung saja Nggak ada. makanan dilempar cuy. Iya, terus kenapa? Kalau nggak ada makanan itu kan responsibility kalian sebagai keluarga yang untuk Iya. nyiapin makanan. Tapi mungkin juga kita nggak bisa nyalahin men langsung, tapi men juga harus dilihat sebagai victim. Kenapa? Ada mentality bahwa men itu harus yang nge-provide untuk keluarga. Menurut gue ini juga salah. Mungkin ada laki-laki yang memang senang seperti itu, mencari nafkah. tapi ini tuh diimpose juga sama laki-laki sejak mereka kecil. Kamu tuh laki-laki, nah, jadi kamu yang harus sekolah. Biasanya laki-laki itu yang dianggap untuk, dan perempuan yang dikorbankan untuk nggak sekolah biasanya untuk kakaknya yang cowok atau adiknya yang cowok, karena dianggap cowok itu yang bisa jadi breadwinner atau tulang punggung keluarga. Iya, tulang breadwinner. Dan akhirnya cowok itu ada pressure kalau dia yang harus nge-provide, dan pressure ini juga kebentuk dari berbagai channel ya, dari media, dari culture juga. Misalnya kayak cowok kalau pengen marry cewek dia harus ngasih uang panai, uang apa sih? Apa ya? Uang lama bukan ya? Iya, uang lamaran. Pokoknya dia harus nunjukin ke keluarga istri cewek kalau dia punya kerjaan kayak gitu dan lain sebagainya. Padahal udah punya mobil, udah punya rumah. Atau pokoknya si ayah dari cewek pasti mikir, kamu mau ngehidupin anak saya kayak gimana? Iya, mereka mau ngehidupin bersama-sama, nggak ada yang ngehidupin satu sama lain, kan sama-sama individu ya, dan sama-sama adult gitu, sama-sama adult itu apa sih maksudnya? Dewasa. Udah pada dewasa, dan ketika you mempunyai decision untuk menikah, berarti itu decision dari berdua loh, kedua insan, kedua individu yang udah dewasa, yang decide secara sukarela, secara udah matang, kalau mereka itu ingin membangun bersama, bersama loh, bersama. Jadi itu bukan cuma satu yang nge-provide, satu yang nge-serve, tapi bener-bener together. Dan masalah perintilan-perintilan dan detail-detail kecilnya kalian bisa decide sendiri masing-masing kayak gitu. Tapi nggak bisa nge-generalisir kalau misalnya men yang in the end of the day harus provide, atau the only one. Iya, in the end of the day dia yang harus mainly provide ini, dan harus hilang juga nih universal idea kalau misalnya in the end of the day women yang harus take care kayak gitu. Itu tuh masih keras banget di Indonesia kalau kayak men yang provide, women yang take care. Iya. Padahal ini tuh bisa di reverse atau bisa together. Bisa dibagi secara equal, atau terserah, pokoknya itu tergantung situasi, tergantung keluarganya dan pilihan masing-masing intinya. Jadi nggak boleh ada universal. Gue nggak senengnya itu ada universal rule-nya itu aja sih, dan itu masih dominan banget di Indonesia. Soalnya kayak gini ya, kalau misalkan kita jadi laki-laki kan itu ada burden tersendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan, gue harus mampu ngebiayain keluarga gue seumur hidup kayak gitu. Bukan cuma keluarganya doang loh, tapi kayak misalnya dari extension dari relatifnya tuh biasanya cowok yang yang harus ini. Atau misalkan kayak gini nih, dia merasa
masculinity-nya itu ke-threat ketika dia yang stay di rumah taking care of the baby. Ya menurut kayak ini gitu. nih ini topik Yang kayak gitu. baru lagi itu kayak Iya, kayak jadi fragile masculinity dan insecurities kayak, dan menurut gue fragile masculinity ini datang ya karena ini adalah hasil juga dari imposing Apa ya? values kalau Yang misalnya sudah- women itu yang take care dan men Nah. itu yang provide, itu tuh sudah akhirnya jadi men gender role. udah fix gender roles gitu. Ah. Akhirnya men merasa gagal, kasihan kan, men itu merasa gagal ketika mereka yang stay di rumah masak kayak gitu, padahal Atau kayak it's gini the same, you apa ya? are human. Ketika kecil kan ibaratnya kan kita mau ke dapur nih, biasanya laki-laki tuh dilarang loh ke dapur, dilarang nggak usah ke sana, bicara itu saja. juga itu happen iya. happen di keluarga gue, dan Uh-uh. gue bisa ngeceritain hal yang personal ya, misalnya kayak mereka dulu ya yang makan, dan habis itu kakak Adnan, nanti kita yang terakhir makanan sisa kayak gitu. Terus gue bilang, kenapa emang? Ya kan mereka laki-laki. Waduh. Shock gue kayak, kenapa ketika lu laki-laki lu entitled, lu automatically punya Apa ya, hak lebih. privilege untuk Bukan. hal-hal seperti ini. Shock kan? Kayak kenapa lu merasa rendah banget sebagai wanita, dan adik gue ini ngebilangnya secara confident dan tidak ada gue- rasa, Seakan-akan nothing's wrong. iya seakan-akan nothing wrong, dan dia tidak, menurut gue mungkin adik gue pada saat itu dia nggak sadar juga. Nah karena nggak sadarnya ini, saking sistemnya itu udah mendarah daging, Iya. inequality-nya itu udah mendarah daging, jadi orang normalize equality dan nganggapnya itu biasa aja gitu. Kayak adik gue tuh kayak nganggap ya it's okay, kita kan perempuan jadi kita nggak apa-apa dapet yang sisanya, atau kita terakhir makannya. Kebutuhan Terus gue bilang ke adik gue, kan gue lapar, kan gue juga member of this family, kenapa kakak yang duluan? Kakak gue cowok kayak gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu gue fine aja makan terakhir, it's okay, tapi idea dibalik pikiran adik gue ini yang gue nggak bisa sedih. Gue pada saat itu kayak, kenapa sih adik gue tuh kayak sampai berpikiran seperti itu, mental serving. Padahal kalau mau dipikir-pikir I mean it's kebutuhan kind, it's kind for other people, but why? Padahal kok lo mau tau Ya sorry. nggak jadi deh. Ini apa? Padahal kebutuhan nutrisinya kalau mau dipikir-pikir antara cewek sama cowok sama-sama aja gitu. Iya, makanya itu. Terus kayak yang tadi lo bilang, kayak ibu-ibu juga berkontribusi dalam nge-nurture ini. Pokoknya setiap something small detail. semua apa ya. Makanya video ini tuh penting buat sadar gitu loh, karena setiap individu tuh bertanggung jawab terhadap inequality yang terjadi. Misalnya kayak nurturing the culture. Iya, nurturing the culture of inequality ini, karena ini akan tetap kesustain kalau misalnya yang lain-lain itu nggak sadar dan nggak sama-sama untuk ngebangun environment yang udah equal dari rumah gitu kan. Kan kita belajar nih dari ini, kalau itu semuanya mulai dari rumah baru habis itu ke depan. Karena kan dari rumah akhirnya berkumpul jadi society, itu tuh dibawa ke school, baru dibawa ke school, dan akhirnya jadi society yang lebih luas. Nah, ibu-ibu tuh nge-nurture dari yang kayak lu bilang, kayak misalkan kayak gue pas pasien dia tuh anaknya laki-laki, dia nggak bakal mau, udah nak kamu duduk main makan. aja. Kalau cewek sini belajar masak. Bicara sama om, atau misalkan bicara saja sama om di ruang tamu. Nah, jangan kayak gitu loh, padahal. Iya, kemarin pas di Belanda, ngerti nggak? Iya. Pas di Belanda ini, tapi kemarin kita tuh lagi nge-visit teman bunda gue, dan bunda gue tuh ngomong ke gue, bantu tante di dapur, kayak gitu, kayak, tapi dia nggak bilang ke lu bilang lu stay aja di ruang tamu ngobrol sama jadi seakan-akan cowok yang ngobrol bisnis, cewek yang nge-serve di belakang. Iya, di belakang ya, that's right. Dan menurut Ngana kenapa banyak wanita yang nggak terlibat di decision making proses secara gedenya ya, atau di big roles as leaders? Ya karena itu ada nurture di dapur aja saling ngegosip. Iya, dan ada stereotip seperti ini. Dan menurut gue yang sedih juga adalah gue SMP, SMA, dan di kuliah pun sering menduduki kayak jabatan organisasi kayak gitu di atas, misalnya kayak sebagai leader atau koordinator dan lain sebagainya. Ketika gue loud dikit,
itu dianggap yang ini. iya dianggap sebagai hal yang bossy kayak gitu. Ketika women dia itu loud dan dia ngatur-ngatur, itu dianggap sebagai bossy. Tapi ketika cowok dianggap sebagai tegas, karismatik dan bisa decisive atau reliable. Tapi ketika itu cewek kayak selalu dilihat yang negatifnya kayak gitu. Dan apa ya, menurut gue tuh cewek nggak bisa salah, nggak bisa nggak bisa luas gitu, everything that they make itu mungkin lebih di stereotipnya ke negatif. Iya, ketika itu mengambil role yang dianggap punya cowok, itu pasti dicari negatifnya. Misalnya kayak perempuan, itu nggak harus di jabatan aja. Misalnya kayak gue kecil karena gue banyak bicara, misalnya kayak gitu, itu dianggap cerewet kayak gitu. Cewek tuh udah dari kecil udah diinjak-injak gitu, udah diajarin kamu nggak boleh terlalu banyak bicara, kamu itu perempuan. Kayak banyak terlalunya, jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak dan reasonnya itu nggak masuk akal karena kamu perempuan. Tapi ketika itu di reverse dan itu di laki-laki ya, misalnya yang cowoknya yang banyak bicara, dia dianggap supel, ramah, easy going dan lain sebagainya. Tapi ketika itu cewek selalu dilihat dari sisi negatif dan lensa negatif kayak jangan gitu. Terlalu menor, jangan terlalu itu katanya Mata Najwa kayak gitu. Iya, pokoknya yang negatif-negatif itu selalu cewek. Jadi kalian bisa lihat nih, kayak cewek tuh burdennya gede banget. Lu dress aja udah diatur, cara lu bicara aja udah diatur, cara lu bergelagak aja udah diatur semuanya. Dan yang ngatur itu ya yang cowok juga, supaya lu tuh bener-bener gak bakal bisa crawl out of this inequality. Karena ketika lu udah dalam posisi leader juga pun, lu selalu dijelek-jelekin. Ketika lu tuh sedikit lebih controlling misalnya, dianggapnya bossy, dianggapnya susah atau apa gitu, rempong dan lain sebagainya. Padahal ketika itu cowok yang ngelakuin itu, ya biasa aja mereka, kayak di accept aja. Kalau cewek tuh kayak enggak gitu. Dan menurut gue di Eropa itu enggak kayak gitu. It's equal. Mungkin belum mencapai equality yang ideal banget, tapi menurut gue dia udah ke arah sana kayak gitu. Panjang ya. Dan semoga kalian enjoy untuk dengerin bincang kita yang panjang ini. Kalau misalkan santai sih, bincang santai. Kalau kalian ada pertanyaan juga atau misalkan pengen battles, you're welcome. Maksudnya ada pendapat juga atau misalkan pengen curhat juga, bisa taruh di komen atau di DM di @channelfun3G. Oke, jangan lupa subscribe and comments below. Don't forget to like. And aktifkan loncengnya. Okay. So see you in the next video. Bye bye.